ya. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Pak Datuk berikan ke kami untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara dalam pemenuhan tugas sosiologi dan literasi manusia di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di situ kami ingin mengetahui apakah di Jorong kita ini masih ada tradisi atau budaya yang masih melekat atau nilai-nilai yang masih melekat yang bisa atau yang masih dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita, apakah itu bisa di dalam masalah pernikahan atau perkawinan atau apa saja. Baik, sepanjang nagari kita ada dalam terlibat dalam minyak mamak kanagorian semenjak diangkat sebagai pemangku adat. Dan alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang mengikuti itu bagian dari adat saling kanagori kita yang masih tetap berjalan sampai hari ini. Itu biasanya dalam prosesi pernikahan dia masih tetap berjalan. Alhamdulillah itu masih berjalan sampai gini mulai dari Naya Syria. Biasanya kalau kita orang Padusi yang di kita yang kami nikah itu ada lamaran namanya Naya Syria, itu dari pihak yang laki-laki dengan ini mamanya bunda kandungnya. Kita yang nanti di situ kita main tongari. Sebelum hitungan hari kedua ambil kesepakatan, itu ada persembahan namanya ado arwah. Jadi segala sesuatunya prosesi dalam kita pernikahan itu tetap kita ada alur persembahan, karena alur persembahan itu merupakan alat komunikasi kita dalam beradat. Itu rata-rata minyak mama itu bisa belajar dan harus pandai untuk hal-hal yang demikian. Jadi mulai dari Naya Syria menentukan hari, ala dapat kesepakatan itu, sesudah itu menjapui marapulai, menjapui yang laki-laki. Itu biasanya untuk kanduang. Prosesi yang pertama menentukan hari atau melamar lah istilahnya. Atau meminang. Jadi meminang dulu, sesudah itu baru ditetapkan hari pernikahan. Yang ini diadakan di dalam forum atau dalam rapi itu juga. Jadi dalam kita naik sirih itu meminang, pihak laki-laki juga Padusi datang. Karena sebelumnya kan nyola punya kesepakatan kalau laki-laki Padusi, tapi pertemuan dua keluarga. Jadi kalau di Minang nih kok yang dipinang tuh nih mama ya dulu, nak yang Padusi dah. Itu nikah kalau istilah wakininya. Jadi meminang kok duduk nih mamanya di sana sado diketahui orang banyak. Walaupun punya lah hitung-hitung dua mungkin dia sama-sama kerajo di bulan itulah tanggal itu. Jadi yang di Minang kok mamak-mamaknya dipinang dulu. Harusnya ada kesepakatan mamak-mamaknya di sananya untuk menetapkan hari. Walaupun lah punya hitungan sebenarnya kan. Jadi meminang dulu. Jadi karena masuk ke sampai ke kampung orang, jadi dipinang di sananya dulu. Berarti ibaratnya harus ada silaturahmi dulu antara kedua belah pihak. Dah sampai di situ misalkan udah ditentukan ini hari, udah ditetapkan hari pernikahannya. Kemudian prosesi selanjutnya itu adalah prosesi pernikahan. Ada ditetapkan hari pernikahan. Sudah nikah ditetapkan, sudah tu beralek. Beralek. Sebelum beralek iko japui marapulainya dulu. Japui marapulai dulu atau baralek dulu, waktu prosesi baralek itu kita jemput marapulai atau gimana? Sesudah nikah, ini kan nikah. Misalnya hari Sabtunya nikah. Hari Minggunya baralek pesta. Itu malaki inyo baralek basandi yang di pelaminan hari itu Sabtu. Ada proses menjapui. Apakah di hari Sabtu itu, apakah di hari Minggu pagi. Jadi sebelumnya dibawa ke rumah Padusi. Sebelum di barak. Sebelum dia diarak sama-sama, marapulai kau menjapui dulu. Itu yang menjapui bunda kanduang. Ini membawa dulang. Dulang tu langkok lah isinya. Ada pisang, ada sindang ayamnya. Berarti itu persyaratan untuk menjapui. Jadi ada pembawaan dari bako-bako punya sadonya. Berarti persyaratan atau dulang yang dibawa ini berarti itu adalah kewajiban dari bako. Iya, yang pihak perempuan. Iya, yang pihak perempuan yang pengen menjapui. Itu bunda kanduang ratu-ratu tuh. Menjapui. Jadi
yang si Marapula yang laki-laki kok ndak payah nyelonong boy aja surang tuh. Ada tata caranya. Ada tata caranya, penghargaannya, tandonya. Orang kan datang ke tempat awak banyak pui. Jadi ada seluruhnya punya etika lah gitu kan. Lah sudahnya Japui Marapulai, berikutnya diarak berjalan sampai ke rumah produksi, hanya basandiang di situ. Basandiang dalam sudah itu ada prosesi jamuan makan, hiburan. Yang namanya beralik kita di Minang, beda jo pesta di kota. Kalau yang beralik di kampung itu biasanya nenek mama nanya ke rumah. Yang memulai dari acara melamar itu nenek mama yang membuat etongan. Yang si bapak, si ibunya nerima hasil lajonya. Berarti si bapak atau orang tua hanya menyampaikan kepada nenek mama. Yang menyelesaikan permasalahan itu adalah nenek mama. Nenek mama, mulai dari penentuan harinya, model aleknya di Minang di kita ada namanya kali ure, ada kabang batang, ada ganti pucuk. Kalau kali ure itu membantai seekor kabau. Harus kabau dibantai. Syaratnya tidak bisa jawi doh. Iya. Seekor kabau tidak bisa kita tukar jawi, tidak bisa kita beli daging kabau di pasar doh. Misalnya saya 100 kilo daging kabau, ingin mewah awak beli 300 kilo daging kabau tidak bisa. Ini harus membantai. Membantai kau pun dua balang kaum pula kau yang membantai. Berarti ibaratnya kalau misalkan baralek kali ure, berarti itu nenek mama yang lebih menguasai alek. Kali ure itu artinya baralek gadang. Baralek gadang. Yang pakai gadang. Berarti yang pakai oguang itu baraleknya baralek kali ure. Pakai oguang. Iya, yang pakai oguang, yang waktu bararak Marapulainya itu pakai nenek mamanya yang mararak. Enggak, itu Bunda Kandong sambil Japui Marapulai tadi, Bunda Kandong mairiangan itu ada yang lain-lain bagai kan di sana yang lain bakonyo. Jadi kali ure kok. Cuman ketika naik melamar tadi kita di situ dibuat etongan kan sudah melamar kok. Habis kok duduk kita bakaum. Kan pihak laki-laki lah pulang, duduk ni mama kau jenis anaknya kemanakannya kita alek kita namanya. Kali ure berartinya seekor kabau dan seluruh masyarakat Nogori nenek mama kemanakannya diimbau yang layado di kampung kok. Ndak boleh tak cicik itu biasanya tuh sebulan sebelum beralik itu Bunda Kandung lah jalan tuh. Baca tak nama di sana orang sadonya banyak pui ndak boleh tak tinggal. Kali ure konya seluruh nenek mama dipanggil yang membantai kabau adalah Dubalang. Sebelum beralik itu ada acara menggulai malamnya. Jadi menggulai itu masyarakat datang berbondong-bondong untuk menggulai. Dan makanya kalau orang jantan-jantan yang laki-lakinya tidak payah berandek siang harinya dan tidak payah makannya. Hanya di acara menggulai kalau yang berandek orang laki-laki. Kalau yang payah kita hari siang tuh undangan tuh itu biasa orang produksi atau undang-undangan tamu kolega, relasi kerajo. Orang laki-laki di kampung kan tidak payah berandek orang laki-laki kok pas menggulai itulah berkumpul sama-sama. Mencicip sambal yang lah masak. Jadi kita mencuba, makanya dalam menggulai itu kok sehebat-hebat apapun kita tukang masak, ahli chief misalnya tukang masak, tidak bisa kita itu harus sesuai selera orang kampung. Makanya orang kampung tuh yang merasakan cicipan masakan tadi. Dan barale itu pun ada model-model sambalnya, tidak satu sambal aja udah kan. Kalau misalkan di model aleknya Kabung Batang? Kalau tadi kan kali ure, itu nenek mama nanya siang hari atau sudah maghrib mendoa, itu yang beralek nenek mama nanya ke rumah sambil mendoa dan menyerahkan anak kemenakan yang laki-laki. Itu kali ure. Yang kedua Kabung Batang itu contoh misalnya orang tujuh orang Caniago, itu yang terpanggil orang tujuh apa panggil saduanya tuh nenek mama yang untuk nanya ke rumah mendoa. Terus orang semondo orang Caniago tadi yang orang padusi orang Caniago itu panggil saduanya tuh. Itu ini tetap barat, tetap pakai pelaminan juga. Itu Kabung Batang. Tidak seluruh orang negari loh. Kalau yang kali ure sadunya. Sadu negari, tidak boleh tak cici ada dah. Itu makanya sebulannya sudah pakai rajo. Terus ganti pucuk. Kalau ganti pucuk itu binjek orangnya. Ini tidak berpakaian, tidak berpelaminan, tidak barak. Kalau gitu orang lah maklum tuh. Misalnya kita kenal kau orang kau, kamu tidak dipanggil dah.
jangan baik buat dia, artinya ganti pucuk. Oh, Menentukannya ganti pucuk tindak, jadi pakai pelaminan enggaknya. oh, Ah, berarti selama ini kan ada tuh sebagian waktu mengadakan semacam ale, karena kami juga pernah mengalami ada sebagian dari para ibu-ibu kita yang itu yang memanggil barale yang pakai CD juga, cuman kalimatnya begini, cuma mananti panggang ayam. Berarti samo jo ganti pucuk eko, cuman hanya badua sakete. Kalau berdua sekete ganti pucuknya. Pokoknya kalau ganti pucuk tuh, ini ndak boleh pakai pelaminan, ndak boleh hanya diarak. Oh, begitu. Kalau ini barak, berarti ini kebong batang. Kebun Kalau ini batang. pakai pelaminan, berarti ini kebong batang. Itu upek pasti dapat reko kita sudah itu. Jadi kalau ganti pucuk, ini ndak boleh pakai pelaminan, ndak boleh barak. Tapi kalau ini barak pakai pelaminan, berarti ini kebong batang aleknya. Dari situ kita haruslah bisa membedanya. Atau mungkin bahasa populernya pesta kecil-kecilan. Pesta kecil-kecilan, syukuran lah kan gitu. Syukuran lah sifatnya. Jadi sebesar apapun kita pesta kita, undangan kita datang, makanan kita mewah, tapi minyak mama nak naik kat rumah itu nak beralik nama nak. Kalau di Minang. Kalau di Minang ko baralik ko, yo dia tahu orang ada duduk bersamanya, minyak mamaknya duduk dulu, mambil etongan. Walaupun itu makanan itu tidak terlalu mewah, tapi minyak mama yang naik kat rumah Itu yang barale. itu yang beralik. Makanya kalau kita di kampung yang punya soko, yang punya nenek mama, kita tidak bisa keluar dari pola adat tadi. Kalau kita punya nenek mama, ya pakai acara adat di kampung. Tidak bisa kita pakai acara gaya di pesta di kota. Itu salah satunya kita menjaga adatnya. Selanjutnya itu kalau masalah prosesi barale atau dalam pernikahan. Kemudian apakah ada peran adat yang disampaikan atau yang diapakan oleh nenek mama dalam hal menjaga ketertiban dan keharmonisan antar warga kita di daerah ini? Menjaga keharmonisan dan ketertiban antar warga. Apakah ada peran nenek mama di dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di dalam masyarakat? Sebenarnya nenek mama kok atau pengudu lah bahasa orang ini, ada utang pengudu atau tugas pokok seorang pengudu. Makanya tugas pokok utang pengudu itu pertama, ini sebagai pengudu itu tugasnya adalah memelihara anak kemanakan. Yang kedua menjaga harta pusaka. Yang ketiga maja aduanan nurui, menampu aduanan pasar. Artinya mengajak kepada syarak keagama yang benar dan mengajarkan kepada kehidupan sosial masyarakat berbudaya adat alam Minangkabau. Jadi peran nenek mamaku memelihara kemanakanku, siang diceliak-celiak, malam didongak-dongak. Itu istilahnya kini. Artinya seorang nenek mama tadi kalau bahasa orang kini turbanya turunnya ke bawah. Ini harus tahu menceliak kemanakannya, kerajonya siang hari, kerajonya malam, kamanyo pai. Jadi nenek mamaku harus pasang mato, pasang telingo. Selagi di bawah payung panji soko, ini harus tahu seluruh nenek kemanakannya. Agar nyo tahu, terkadang kan nenek mamaku ada pergantian-pergantiannya, ada yang talipe, abah ganti, tukar je nenek mama yang baru. Makanya harus ada pertemuan rutin nenek mamaku je kaum kemanakannya. Jadi yang di dalam payung panji itu harus ada tatap muka sarancaknya. Sehingga betul-betul kenal, iko kemanakan ambo, iko anak dari sianu, iko anak dari sianu. Berarti setiap pemangku adat atau yang menjunjung bola atau soko di kampung mempunyai tanggung jawab yang tidak sedikit, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak dan kemanakan. Betul. Di bawah payung panji sokonya itu. Jadi makanya terkadang kenapa iko tidak berjalan dalam tengah-tengah masyarakat? Pertama, kita jadi nenek mama ke karena utang adat. Bahas sokoko dia lado, iko meninggal pemangku adatnya otomatisnya harus digantikan tanpa ada syarat rukun yang harusnya ketahuinya pelajari sebelumnya. Jadi dia otomatis ditunjuk. Kalau dia tak punya bakat memimpin, maka akan susahnya mengayomi kaumnya. Makanya untuk jadi nenek mama, sebenarnya ada regenerasi yang kita bina untuk siap untuk menggantikan, sehingga tugas ini sebagai nenek mamaku betul-betul berjalan, sehingga masyarakat kaumnya tadi tetap terjaganya. Mana yang jahit, yang elok akan nampaknya di situ. Jadi
dalam menjaga kalau seluruh minyak mama tadi dalam payung panjinya sokoinya berbuat model iko setiap kaumnya, karena seorang minyak mamanya bertanggung jawab ke kaumnya, ke kaumnya masing-masing. Makanya bertanggung jawab itu harus tahu keadaannya bakso nak dapuannya, baraya ndak semuanya kan gitu. Ya, ibaratnya bukan hanya sekadar perilakunya saja. Bukan perilaku saja. Berarti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan. Seharusnya sampai model itu. Sampai di situ. Itu kan sebagai prinsip dasar. Kalau itulah terjadi pertemuan demi pertama, maka bagaimana kita mewujudkan sebuah perekonomian kerakyatan yang bagus dalam masyarakat Minangkabau? Kalau itu berjalan, maka akan ada planning-planning yang lain pertemuan. Bahkan kita ekonomi kita rancak, apalagi kalau kita di Minang, yang mamanya buik mau dikunyi, seharusnya nak membali kita ke lapau gitu lah. Bisa kita tanam di belakang rumah kan gitu. Mau dipucuk ubi nggak harus membali gitu. Kalau itu bisa diberdayakan, ada cuma minyak mama itu ini nggak bisa berjalan seorang sebenarnya. Makanya ada pengiring, panuke, pendamping. Itulah peran Bundo Kanduang, peran Cedik Pandai, peran alim ulama. Sehingga minyak mama itu ini memaci kue kesepakatan dari masing-masing perangkat-perangkatnya tadi. Jadi tidak berjalan surang minyak mama itu sebenarnya. Makanya agar orang tahu jo adat, itulah gunanya Cedik Pandai. Berarti di dalam adat awak yang di Minangkabau, khususnya di awak yang di Jorong Gandung, yang nenek mama ini tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kerjasama dengan stakeholder yang lain. Contohnya Bundo Kanduang, misalnya Cedik Pandai, alim ulama. Jadi tidak hanya di kaumnya sendiri, sampai jini istilahnya. Kemudian Pak Datua, masalah mungkin sering kita lihat di dalam masyarakat ada kejadian-kejadian, peristiwa atau masalah-masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Apakah itu namanya sekarang seperti yang semarak sekarang ini ada kemalingan, apakah ini ada yang namanya pinjaman online, ada yang judi online, ada ndak ada ndak perannya nenek mama atau adat itu dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana prosedurnya? Jadi dalam masyarakat kita minyak mama itu sebenarnya bersinergi atau berkolaborasi dengan perangkat nagari, dengan pemerintahan, mulai dari jorong, wali nagari kan gitu, dengan ormas-ormas yang ada juga di bawah pemerintah nagari, termasuk Karang Tarunanya, BPM-nya kan gitu, Dasawismanya. Jadi minyak mama itu karena ini punya kaum, ini punya masa, artinya punya masa. Dalam kita hidup di kampung yang punya negara itu, kalau kita minyak mama, dia itu ada sampai suku namanya, dia itu ada pucuk adat. Jadi dalam negari, dalam sebuah jorong tadi itu yang punya negari itu jorong sampai suku, datuk sampai suku kok. Dari masing-masing sudut 7 9 sampai nenek sampai ibu. Model kita di 7 contoh Cianyago ada 7 suku, 31 nenek mamanya. Dari 31 nenek mama aku ada sampai sukunya. Jadi nenek mama aku sampai suku mama cik buik kesepakatan nenek mama. Jadi guna nenek mama tadi bersinergi dengan pemerintahan jorong nagari. Artinya apapun program nagari atau jorong ini bersinergi dengan nenek mama. Contoh seperti gotong royong, kadang jorong itu memberikan pengumuman yang namanya masyarakat ini kan susahnya mengumpulkan. Terkadang gotong royong kok ada prioritasnya, kebutuhan yang akan kita dahulukan gotong royong. Kalau cuma jorong saja menggerakkan, karena kebutuhan gotong royong kok yang namanya lingkungan jorong negara kan luas. Yang butuh di situ. Kadang yang gotong royong itu hanya orang satu empat di situ aja. Orang lain mau, karena apa? Hanya merasa itu bukan bagian wilayah yang harusnya kerajaan, karena di sampingnya butuh kan gitu. Agar itu bisa bersinergi, makanya jorong, jadi nenek mama sebenarnya harus ada pertemuan. Di samping pertemuan khusus nenek mama sesama nenek mama merumuskan program, bak jorong ko nagari ko ranca, ada program jorong dan mereka bisa koordinasi dua pimpinan lah istilahnya, pimpinan adat dengan pimpinan nagari, pemerintahan. Sehingga kita kok orang membutuhkan masyarakat untuk gotong royong, ini tinggal kontak nenek mama hubungan, sehingga nenek mama mengirim kemanakannya, agak balimo baranam, sehingga tidak ada istilah yang tidak adil lah. Itu contoh dalam gotong royong. Contoh dalam pengurus masjid misalnya, kalau misalnya kita cari
ada seorang marbot namanya kan, dari Mas Haji istilah gini. Kan untuk Mas Haji yang luas itu tidak bisa kerja seorang, apalagi di hari Jumat. Itu untuk membersihkan mungkin kita contohkan program Jumat Bersih. Kalau kini ada Jumat Berkah. Bikin Jumat Bersih. Bergiliran itu pengurus masjid bisanya membuat program atau jadwal piket. Misalnya hari Jumat besok kita kan gotong royong membersihkan Mas Haji lantainya ludah kan bisa saja koordinasi jadi nenek mama. Giliran kini nenek mama gando ada misalnya 20 orang. Sampai nenek mama dulu kirim ke manakannya 5 orang. Ala 20 orang atau royong. Satu sisinya kemanakan nenek mama, satu sisi ini adalah masyarakat Jorong. Iya, masyarakat Kalau ikut berjalan itu bagus dan itulah Ambo setiap pertemuan lah coba mengusulkan itu tadi. Cuma permasalahannya terkadang ketika nenek mama rapi punya kok Jorongnya tidak pernah dibawa rapi. Oh, berarti di situ kendala. Situ kendala koordinasi, komunikasi antar perangkat pimpinan yang ada di Kenagarian. Kalau itu berjalan sehingga enak baik di Mas Haji beko di masyarakat gotong royong. Sehingga Jorong itu kenal dengan nenek mama, kenal dengan kemanakan nenek mama secara umumnya secara khusus itu masyarakat Miliau juga. Jadi ketika terjadi permasalahan, Jorong enak koordinasinya dengan nenek mama. Makanya kita di Minang bajanjang naik batang go turun. Jadi orang dalam menyelesaikan masalah cukup nenek mamanya saja panggil. Iya. Karena kalau dengannya masyarakat pasti ada ketidakenakan, ada emosi. Kalau kemanakan berak banyak kabaran ke mamaknya. Ini diangkek bersama-sama, berkorban biaya sama-sama waktu. Jadi orang tuh enaknya suasananya. Karena kerajaannya kalau selesai dari nenek mama, bukan berarti memang satu ini jorong antara nenek mama. Ikoko adalah suatu pimpinan yang sifatnya garis putus-putus, koordinasi, bukan sistem komando. Iya. Terkadang orang tidak paham birokrasi, tidak paham sistem. Kan itu seharusnya Iko berjalan di gotong royong, di masjid, banyak contoh-contoh lain. Dasar Wisma pun bisa kita gerakkan seperti itu. Jadi enak harus ada pertemuan jorong. Kalau di tempat-tempat lain kadang contoh mau diadu lamaran-lamaran itu nenek mama besok ada di Nagari adat orang biasanya Pak Jorongnya bawa tuh pas naik Surya Pinang sehingga Pak Jorongnya tahu hari apa ada keramaian di tampeknya. Tahun itu orang pesta, dia tahu ada keramaian ada pesta kemanakan Sianu. Berarti yang Ikoko apakah sudah masuk ke dalam program dari program kerja dari nenek mama yang ada di Jorong Awak Iko untuk masa yang akan datang? Kalau Ambo sendiri lah mengusulkan itu setiap pertemuan nenek mama sekali 3 bulan. Ambo berharap ke depannya tuh nenek mamaku bekerja sama dengan Jorong. Sehingga kebutuhan Jorong bisa kita penuhi. Terus itu sehingga apapun permasalahan antara kita bisa kita selesaikan. Contoh, mau diadu kemanakan kita yang lari karena utang piutang apa sadonya. Karena yang namanya bisnis, usaha, orang akan bersaing. Ada sistem yang berlaku. Contoh, lari kemanakan kita karena utang piutang. Kan banyak gini bank perkreditan. Kalau bisa bekerja sama, sebenarnya kita bagaimana bisa memberdayakan koperasi yang ada di tampek kita. Bagaimana kita tidak terlibat dengan bank. Tapi kalaupun ada, jadi kini kok ibarat bank itu sebenarnya kan ini segala sesuatunya ada sistem. Kalau meminjam tuh ada anggunan. Kalau meminjam tuh ada kesepakatan suami istri. Jadi tunggu dulu Pak Dato. Sementara yang berjalan di masyarakat kita sekarang itu kan yang Pak Dato sampaikan tadi itu kan semacam usaha atau program yang akan dilaksanakan. Sekarang yang sudah terlaksana. Di sini kan kita sudah seperti kata Pak Dato tadi, di daerah kita di Jorong kita ini ada yang melarikan diri karena utang piutang. Apakah sudah ada tindak lanjut dari nenek mama sebagai pemimpin dalam suatu kaum? Jadi nenek mama kerajaannya ke sana pinte sebelum anyui, cari sebelum hilang. Nah itu pinte sebelum anyui, cari sebelum hilang. Tetapi kenyataannya sekarang itu kanlah terjadi. Ba'a caro menyelesaikannya dari bawahkah dulu atau langsungkah kita ke Jorong atau bagaimana di saat sekarang ini yang sudah dilaksanakan? Ada kemanakannya lari karena utang piutang. Kan itu yang terjadi. Bagaimana cara penyelesaiannya sekarang ini yang sudah dilaksanakan?
Ya sebenarnya kalau jorong, kalau yang namanya minyak mama kok di pintu bayi ya kan di pintu utang. Mm-mm. Jadi say no sama lu. Ya, Artinya kalau jorong itu bisa bersinerginya dari awal. Jadi kalau ada peminjaman harus diketahui nih oleh mamanya. Sehingga kemanakannya kok tadi tidak lari, ada yang bertanggung jawab. Ya, itu itu- sulamannya. itu seharusnya. Kalau saya kini lah terjadi. Ah, ah. Seharusnya kan jorong, bagaimanapun jorong dalam hal itu kan serba susahnya makan buah semala kamu. Sebenarnya kalau dia tinggal mengecek dia minyak mama dan ikut direspon baik oleh minyak mama itu kan maka manakannya yang bermasalah dipanggil. Ya, berarti Permasalahannya selama kau singgahnya meminjam, Ya. singgahnya berutang. Ah. Oh bla 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 bla. ah, Ini kan bisa kumpul ke manakannya sadonya. Ikut di sana kita lah malunya orang. Ba solusi dek kita bersama. Abadon cek ka kita agiannya tanggung jawab. Kan bisa. ya. Kalau di pasamuan karena beko ya itu masih sifatnya utang piutang, pinjam meminjam. Bagaimana kalau sifatnya utang adat beko? Yang asusila beko contohnya kan? Berarti Ah, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam suatu daerah, contohnya di awak yang di Jorong Gando, itu masih kita kaitkan dulu dengan kampuang. ya, Berarti yang lebih utama bertanggung jawab itu pertama sekali yang lebih utama bertanggung jawab adalah nenek mama sekaum Ya. atau kampuang. Sesudah itu nanti baru seandainya ini belum bisa diselesaikan di bawah atau sudah selesai di bawah, kalau misalkan memang harus dilanjutkan ke atas, baru kita lanjutkan ke atas. Ya, itu dalam jadi itu penyelesaian kan masalah. berjanjang naik batang Batang turun. turun. Jadi kalau Batang jorong, turun, beko kan batang kita di jorong tidak selesai. Kita masuk beko ke kecamatan, masuk ke polsek. Ah. Jadi sebenarnya di polsek itu sendiri, makanya kita di Minangkabau kok itu ada perdanya itu, undang-undangnya itu. Jadi apapun permasalahan baik itu masalah tanah, apa di Minang, khususnya kita di Muplo Kota kok, memang seluruhnya kembali ke nenek mama. Kembali ke nenek mama. Permasalahan-permasalahan tadi. Iya. Nah, itu permasalahan dan ada pun program apa tetap melalui minyak mama juga. Jadi penyelesaiannya itu Di yang bawah. cabai gunting yang putih itu di minyak mama. Di bawah dulu. Nah. Seandainya nanti telah selesai di bawah, kalau memang harus di bawah selanjutnya Dibawa ke atas? baru di bawah ke Ah. atas. Ya. Itu bedanya. Selanjutnya Pak Datua, tadi di dalam prosesi ale atau barale itu kan ada suatu kerjasama antara anak kemanakan di dalam melaksanakan atau untuk mengadakan ale. Di situ apakah di dalam pelaksanaan ale itu dipungut atau diberi imbalan kepada anak kemenakan dalam mengerjakan persiapan ale itu atau hanya ini bersifat gotong royong? Ale pernikahan nggak ya? Ya, serupa contoh awak beralik di kampung. Kan ada kegiatan-kegiatan tuh, misalkan seperti yang lah kita laksanakan, ada managaan danau atau untuk menggulai tadi, atau itu apakah ada imbalan yang kita berikan kepada anak-anak kemenakan pekerja atau hanya itu bersifat gotong royong? Jadi kalau yang namanya barale itulah gunanya tadi kita duduk bersama dulu sebelum di hari H. Jadi duduk bersama tadi setelah nanya Syria Pinang tadi, kita lah misalnya beralik itu sebulan ada hitungan harinya Bang. Jadi tentu ada persiapan melaki beralik, tendanya, memasaknya. Itu biasanya di kita rapik duduk seronggok kita sakaum tadi, disitulah kita membuat jadwal. Bila kita tagak dangaunya, bila tagak tendanya, bila membantai, bila memanggil. Ya. Di situ kita rumuskan sadonya. Dalam hal itu, contoh, ambo sebagai orang Caniago, Kamanakan Produksi Ambo beralih. Itu Kamanakan Caniago yang di bawah payung Panji Ambo itu bertanggung jawab sadonya. Menyelesaikan kerajo Pak. Tanpa harus dibayar. Oh, dari awal sampai selesai. Ya, cuma kan kita sesuaikan yang ikut siapa penanggung jawabnya. Yang ikut siapa. Mulai kita tagak dangau, itu biasanya kita orang Caniago panggil dan dilibatkan anak pisang. Semondo-semondo. Jadi yang namanya kita semando, bah kita menjadi semando minyak mama pula kita di kampung bini kita. Jadi dibawa bersama-sama menagaan dangau tadi untuk memasak kan itu. Termasuk sampai malam menggulai. Itu tiba malam tuh sampai kalau tenda kini lah yang sifatnya ala lah kalau tenda-tenda lah bahasio tuh sadonya.
pelaminan tuh biasanya lah lado urusannya tuh kan. Nah, kita nak terlibat di situ lah dah. Cuma beko mamanggia beko du balang mamanggia du sanak laki-laki. Mamanggia minyak mama yang orang produksi mamanggia orang produksi. Mamanggianya tak sekedar untuk pai beradik saja, mamanggia untuk kerajo sekali karena itu tanggung jawabnya dan itu tidak dibayar. Oh, itu tidak dibayar. Bayar. Panjangan beko kalau ada de kita tukang gulai yang di kampung kita sudi Caniago kita ada tukang gulai itu khusus orangnya biasa orang untuk resep-resep. Bumbu ikut itu biasanya kita agi basa-basi kerajonya dia lah wang sakunya untuk tukang masak saja. Oh, berarti yang lain hanya mengerjakan yang disampaikan dek tukang masak. Beko tukang kacaunya, angke iko angke itu, cuma tukang masak itu tuh pengertian kita saja. Berarti tidak ditetapkan. Tidak ditetapkan. Tidak ditetapkan. Kalau yang lain-lain itu tidak berbayar karena itulah jadi tanggung jawab kita bersama itu sebagai kaum. Berarti sifatnya kebersamaan. Kebersamaan, gotong royong, ukhuwah kita, persaudaraan kita. Jadi disitulah terbentuk silaturahmi. Ya, memperkuatnya dan justru di beradik-beradik itu lah nampak beko kita ke bermasyarakat atau tidak beradik, kemalangan, kematian, itu acara-acara model itulah akan nampak beko yang bermasyarakat, maka manakan yang lain peduli. Sepanjang penyampaian dari Pak Datua tadi, kan ada sebagian dari masyarakat kita mungkin atau sebagian dari pemuda atau kalangan muda itu mereka ini jauh mengenal belum mengenalnya tatanan adat istiadat di daerah awak. Apakah sudah ada terobosan dari nenek mama untuk mengenalkan adat kepada generasi muda kita? Atau mungkin itu semacam program kah atau semacam kegiatan yang sudah dilaksanakan? Jadi sebenarnya regenerasi kok perlu. Itu dari usia-usia belia kita lah mendidik anak-anak itu memberikan pengajaran walaupun belum ada bakat, belum ada keinginan, tapi tugas kita nenek mama, artinya bukan nenek mama saja, seluruh pemimpin yang baik itu adalah kalau kayak Nabi gitu, bukan pemimpin yang punya 1000-2000 program, tapi pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bisa menyiapkan generasi berikutnya yang akan memimpin yang lebih hebat daripada yang memimpin hari kini. Itulah yang pemimpin yang sebenarnya. Jadi bukan program sebenarnya, tapi pemimpin yang bisa menyiapkan generasi untuk generasi pengganti yang akan meneruskannya kepemimpinannya yang lebih baik daripada dirinya kini. Itu yang pemimpin. Maka perlu program. Jadi banyak-banyak program kalau tidak ada generasi yang meneruskan tongkat estafetnya kebunuhnya. Cuma dalam hal itu mungkin ada beberapa kalau kita di negara yang kita ada sampai sudut, ada sudut 7, sudut 9, sudut sampai ibu, sudut sampai ninia. Dan alhamdulillah kita di sudut 7 Caniago itu kita biasanya ada pertemuan silaturahim minyak mama sekali 5 kali hari. Itu forum silaturahim. Berbeda dengan forum adat. Kalau forum adat itu seluruh minyak mama. Acaranya perintah dari sampai suku ke Dubalang yang memanggia minyak mama. Nah, itu bisa kita pakai di surau. Tapi kalau silaturahim itu dari rumah kemanakan ke rumah kemanakan di kampung-kampung ini. Contoh misalnya Datua kini Minggu Biswa. Nah, itu di kampung ini di rumah kemanakan produksinya kita acara. Nah, dalam acara kita silaturahim itu sifatnya kita kajiannya umum. Sifatnya mungkin tausiah, sara, kajian adat, diskusi. Apa keinginan-keinginan kemanakan, bunda kandung itu biasa kita tampuang. Sesudah itu kita mungkin forum kemanakannya sendiri. Di forum kemanakan itu ada bidang bunda kandungnya, bidang candiak pandainya, bidang alim ulamanya, dari sampai jinia masing-masing minyak mamak tadi. Kita bikin forum tersendiri. Cuma di situ kita sifatnya menampung pendapat-pendapat inspirasi dari kemanakan. Setiap minyak mamak sekali 5 hari bergiliran ke rumah-rumah kemanakannya. Kan kita ada 31 minyak mama bulan Minggu Biswa di Dato' Iko. Minggu Biswa di Dato' itu biasanya di kampung itu kemanakannya menunggu tuh sebagai tuan rumah. Atau kita minyak mama yang sekali 5 hari hadir, kita membawa kemanakan pulau yang laki-laki. Jadi di waktu itu kok yang dibahas di situ
Itu biasanya mungkin sifatnya bagaimana kita membangun silaturahim, ukhuwah. Artinya ada rasa persaudaraan kita dalam hal senang maupun duka. Oh, Contoh ibaratnya. model kesenangan kita misalnya, kita dalam barande ko cara mamanggia kita jangan sampai salah, jangan sampai terlupa. Itu besok kita ingin dalam forum-forum Iya, itu. ah. Yang dipanggil-panggil kalau berandai iko-iko itu kita ada keilmuan-keilmuan itu kita ajarkan. Itu dalam senang, dalam duka pun mau itu. Saling membawa kalau ada laporan kemalangan kita capek menggari kemanakan-kemanakan kita. Dan beko ini mama apa mendengar pengumuman puluh dari orang lain nih Mas Haji. Jadi malam-malam harinya harus berjalan. Nggak harus diperintah dulu. Enggak, jadi kita magi apa? Iko ada kemalangan kini kita tahu kemanakan tuh menyebarkan capek. Itu dalam hal informasi. Terus mereka dalam kaderisasi contohnya karena tadi kita tidak dibekali keilmuan ampe jini tadi alim ulama cedia pandai benar tahu-tahu nyola ditunjuk aja untuk syaratnya untuk barande. Jadi ini makanya buat sendiri mungkin seperti di kerapatan adat nagari itu ada ampe bidang kita dah bikin anggaran dasar, ada bidang tanah wilayah dan persengketaan, ada masalah pusoko, ada bidang organisasi dan kepemudaan, ada bidang budaya anak negari, permainan anak negari. Jadi itu ada bidang-bidang, biasanya kita ada bidang itu yang mengelola tentang permainan anak negari. Jadi beko dikelola oleh nagari, disediakan wadah. Jadi anak negari yang punya bakat seperti randai, seperti beraja baalua, kita bikin sanggar-sanggar model itu. Dari nenek mama kau kirimlah kemanakan-kemanakannya yang ingin belajar. Itu salah satu contoh model di bidang organisasi kepemudaan. Tugas khususnya itu mereka membentuk jadi pandai nenek mama nagari, bundokan duang nenek mama nagari, alim ulama nenek mama nagari, Dubalang Negari. Di sekolah kita bikin programnya mau di Bundokan Duang, kita bagi pembekalan ke Bundokan Duang. Banyak menjadi di paper rumah gadang kan gitu. Kayak mungkin mau itu banyak tahu jo suntiang do bale. Banyak tahu jo nang selapan go. Ada nang selapan. Itu kita lagi ada bimteknya, bimbingan teknisnya. Beko Bundokan Duang yang kita panggil yang kita bentuk di balai, tugas ini pula beko magi kandun sanaknya pula. Tentu berjenjangnya kalau nenek mamanya ada pertemuan sekali mawaliara atau sekali bulan. Contoh model ya gini, kebenakan Datuk Paduka Bosa misalnya. Asia yang kita tunjuk sebagai nenek mama Bundokan Duang dari perkumpulan. Ada acara di balai. Beko bu itu dapat acara di balai kumpul pula kebenakan Datuk Paduka Bosa. Iku ambo dapat tadi di balai tentang Bundokan Duang, suntiang do balai konya. Ajan pula. Indahlah kita mengajar bawa berkasnya fotokopinya, kau ndak rekamannya. Jadi kalau nyoba janjang model, kau jadi informasi kebajalan. Cuma terkadang itu yang terputus. Informasinya, komunikasinya terputus. Itu kan rencana jo program itu kan lah bagus. Cuman kendala pelaksanaannya kini di mana itu lebar itu? Kalau Ambo sendiri mengalami, dulu Ambo bikin program untuk 8 bulan ke depan, setelah anggaran dasar siap, setelah Ambo bikin Bundokan Duang, Ambo bikin 8 bulan ke depan tuh sekali sebulan tuh kegiatan. Bundokan Duang sekali sebulan, alim ulama sekali sebulan. Cuma kendalanya kan di biaya. Biaya kalau tenaga-tenaga bimteknya Ambo punya. Bundokan Duang dulu karena kan mereka operasional itu kita keluarkan. Karena kalau kita di balai, ini mama aku sakunya bajunya nak basaku loh. Kita mengadukan biaya. Cuma terkadang kalau kita dikan, kalau kita program, cuma terkadang kan masalah kepemimpinan masa lalu juga. Sebenarnya kita ada dewan-dewan penyantun. Kalau kau bisa diberdayakan orang-orang yang lebar rasaki, ini bisa memberikan bantuan keuangan, program jalan. Cuma kan permasalahan selama aku kan mungkin ada kekecewaan, ada apa. Sehingga Ambo bikin program untuk 1 tahun ke depan, tanggal-tanggalnya lah siap sadonya. Bimtek untuk Bundokan Duang saja lah siap kan untuk 1 tahun ke depan. Cuma pas ini hari habis tidak do. Berarti kendala atau tantangan yang terbesarnya itu karena tentang keuangan. Awal memberikan operasional untuk mentoringnya kan. Karena kalau kita pakai orang lokal, saya mau tahu saja gitu kalau orang lokal dipakai. Makanya kita bawa orang dari luar. Walaupun yang tadi disampaikan itu juga, tapi profil seseorang tadi itu mempengaruhi juga. Walaupun yang disampaikan hanya itu juga ya. Jadi profil seseorang tadi berpengaruh. Kendalanya di keuangan. Kalau Bundokan Duang insya Allah itu semangat dong. Cuma jadi di balai modal itu kendala, enggak buat tarian.
Padahal bos sudah bikin RAB itu setahun mau bikin. Pas ini acara piti tidak ada bakal babuek patang lah ngambul disuruh buat lah model itu kan. Berarti memang kendalanya di keuangan. Tapi paling tidak karena yang namanya berkaitan dengan pemerintah negara segala sesuatunya dengan biaya. Paling tidak biko ambo terak anjur lah contohnya mau di sudut tujuan. Tidak bisa negari turun ambo kete sudut tujuan. Tidak bisa dia sudut tujuan ke Indonesia turun ambo ke kaum ambo sendiri, ceniago sendiri khusus lah. Tidak aja bisa. Kemenakan pedusia, mohon wajan. Jadi istilahnya ada mohon tidak ada yang tidak bisa jalan dah. Cuma keinginan kemampuan gitu. Berarti untuk kepembekalan itu sebenarnya bisa dimulai dari bawah. Bisa. Seharusnya dari bawah. Ya, seharusnya bisa dimulai dari bawah. Cara mengenalkan pembekalan, memberikan pembekalan dari bawah berarti nenek mama dari kaum, perangkat bundo kandung dari kaum, cadik pandai dari kaum, itulah yang akan membimbing anak kemenakan dalam satu kaum. Ya. Sebenarnya lebih rancak awak dari yang terbawah, yang terkecil dulu. Berarti memang. Cuma karena ambo posisi dikan, tentu negari yang mau pegang. Skalanya negari, alat terbentuk. Apa nih jalan, nah jalan juga sekali ya. Lah jalan cuma kondisinya maksudnya kalau nggak bisa itu pokoknya udah di bawah dulu. Kalau di bawah bakal ada sana gitu lah, bisa berdoncek gitu untuk itu, nggak payah-payah, nah tong. Tapi insya Allah kalau dalam waktu dekat akan kita puan. Karena bundo kandung perlu tahu itu kalau anak gadis itu kan putih bungsu. Itu yang harus dijago nah. Karena yang akan menjaga nilai-nilai budaya Minang seorang perempuan Minangkabau itu dari putih bungsu itu kuncinya kok. Kalau bundo kandung itu kan seorang perempuan yang sudah bersuami itu bundo kandung. Tapi yang belum berkeluarga itu putih bungsu. Itu kok perlu ikulah anak remaja putri gitu. Nanti menjadi limpapeh rumah gadang. Makanya perlu dibekalinya dengan syarat yang benar, agama adat yang benar. Cuma terkadang anak-anak kini kan susah mengajaknya dalam acara-acara. Makanya perlu peran ibunya, peran etek-eteknya. Berarti itu termasuk salah satu tantangan juga. Betul. Masalahnya generasi kini sulit menerima. Apalagi generasi Gen Z, Gen Alpha. Cuma mungkin kita dalam hal-hal putih bungsu itu kita mungkin mencari metode-metode bagaimana membangkitkan bakat kreativitas generasi mudanya dulu. Karena kalau program kita, apalagi anak-anak kini, bagaimana bisa dikatakan budaya Minang kok makin lama makin hilang. Contoh. Rata-rata kita di rumah lah pakai bahasa Indonesia. Itu salah satu kekurangan kita. Kita tinggal di kampung kok, janganlah sekali-kali kita dalam rumah tangga kita berbahasa Indonesia. Lain kalau ini sekolah di luar, di sekolah itu ya berbahasa Indonesia. Kalau dapat di rumah tuh pakai bahasa Minang. Budayakan bahasa Minang aja. Bukan berbahasa Minang umum ya, bahasa Minang mana? Karena bahasa Minang kemananya pakai kias. Bicara dalam babudi hanglui. Dan ambo sendiri masih belajar dalam hal-hal itu. Terkadang anak-anak kini tidak paham bahasa kiasan model itu loh. Anak-anak kini istilahnya to the point aja. Berarti masuk tantangan yang besar juga sebenarnya untuk membawa generasi Gen Z juga, Gen Alpha ini. Betul. Jangan mengenalkan budaya Minang, ada secara Minang, bahasa Minang sendirinya tidak paham dah. Bahasa Minang yang sebenarnya Minang ya, bukan berbahasa Minang secara umum, tapi yang bahasa Minangnya mana? Bukan berbahasa Minang sebenarnya, yang bahasa Minang ya. Ya, bahasa Minang sebenarnya. Kenapa anak-anak kini lah di rumah itulah bahasa Indonesia. Sehingga nak mengerti bahasa Minang lah. Itu salah satu kekurangan kita. Dari bahasa saja kita lah banyak hilang. Karena bahasa Minang itu punya nilai itu babudi dalam bahasa alui. Itu kan istilah pepatah Minang. Dan itu tidak bisa dipakai dalam bahasa Minang umum yang mau mengecek kini loh. Dan itu biasanya dipakai dalam adu apa sambahan. Bahkan bahasa-bahasa model itu dipakai dalam bahasa Minang keseharian seharusnya. Kadang-kadang kalau bisa bahasa Minang hanya dengan kiasan. Anak-anak kini nggak ngerti. Karena Kan, mendehem juga nggak ngerti. Iya. Atau ancak lihat mata awal itu nggak ngerti. Anak kini ala dibentak nak juga ngerti lah. Kalau anak-anak dulu, ancak lihat misalnya orang gayanya ancak lihatnya mereka. Anak-anak tu lah ngerti atau mendem ada yang nak ketujuh dia orang gayanya. Kalau anak-anak kini enggak. Alah batu ada kita lah kan dua dah hak itu enggak dia ngerti lah. Berarti sebenarnya budaya atau norma yang ada di Minangkabau itu sangat bagus sekali. Bagus.
pada prinsipnya bagus. Sangat-sangat bagus sekali. Cuma dalam pelaksanaan banyak yang menyimpang. Nggak, mungkin sekarang Bang perlu disesuaikan mungkin dengan perkembangan zaman. Makanya perlu kita, kalau Ambo berharap di pemerintah nagari, mungkin ibu mungkin bisa jadi tesisnya atau kalau dulu ada namanya budaya alam Minangkabau. Coba beko ibu sebagai mahasiswa sampaikan ke kecamatan atau ke nagari. Jadi ada pelajaran tambahan ekstrakurikuler secara akademis. Contoh pengenalan budaya permainan anak nagari. Ambil aja kelas 5, kelas 6, tingkat SD atau tingkat SMP. Karena nagari yang Piobang. Jadi ada cadiak-cadiak pandai dari nagari ko yang kita pakai sebagai gurunya. Contoh misalnya gini, kita belajar adu pasambahan. Dalam kelas 5 belajar adu pasambahan, dimasukkan itu jadi program pendidikan khusus nagari. Sehingga anak-anak ini mengenal. Itu mungkin khusus nagari. Karena kalau kita bikin sanggar, kadang orang kan tidak punya bakatnya, tidak tiba, tidak ada keinginannya, tidak tiba. Tapi kalau nyola dijadikan program pendidikan, mau tidak maunya akan mengenal. Karena dulu ada BAM namanya, tapi BAM-nya lah hilang. Kini di sekolah-sekolah mungkin itu masuk ke muatan lokal. Masih BAM masih ada. Ya misalnya kita ambil lah pelajaran tentang adat salingkan nagari. Contoh mode Bundo Kanduang beko belajar membuat Tipulok Kompong. Itu kan bisa dibikin kegiatan apa beko? Ekstrakurikuler atau beko istilahnya apa pertandingan antar lokal apa istilahnya? Kalau sudah ujian ada kelas meeting. Membuat Tipulok Kompong. Atau beko misalnya kita acara masak-masak P3K, amal mantangan separah, menjamu orang, itu kan bisa diperlombakan dalam kegiatan kelas meeting contohnya. Acara membuat panggang ayam. Itu kapoli badminton yang biayanya kadang. Masukkan juga itu lah masukan yang paling rancak di pada contoh lah, model kini kita drum band 50 juta biayanya, kan gitu. Kita lestarikan budaya Minangkabau, kita beli baju randai untuk adik sekolah, kan gitu. Atau beko kita budaya alat musik Minangkabau, talempongnya kita cukup. Talempong marah gini, drum band 50 juta harus memakai 30 orang. Itu kalau masalah permainan anak nagari itu mungkin Pak Datuk, kalau kami yang di TK itu kami lagi mengenalkan juga ke anak kemanakan, mungkin anak kemanakan lah sifatnya. Kalau di kami itu peserta di permainan anak nagari serupa lamo-lamo, ada main cak-cak mimin, ada main tali, ada main polok kalau di awak, kalau orang main dori namanya lagi. Tapi itu memang harus dimasukkan juga unsur-unsur agamanya di dalam. Contoh lah model ini, kita dapat biaya 50 juta untuk menyediakan drum band, bara butuh kita pemainnya. Di Mobaleh 20 orang, kan gitu. Berarti kalau seandainya coba kalau kita dengan biaya 50 juta itu TK misalnya kita sajian talempong khusus itu aja. Jadi ketika kita pawai itu Balai, budaya Minangnya kan selama kan ada drum band, coba kita ada talempongnya, alat-alat musik tradisional kita. Jadi ketika pawai itu Balai, itu yang kita lestarikan. Drum bandnya oke-oke saja. Cuma kan butuh biaya besar, butuh pemain banyak. Sudah dia tamat sekolahnya, tidak ada kepandaiannya kalau jadi manganya. Iya kalau dia punya grup band. Itu berarti tergantung dari sekolah-sekolah datanya Pak Datuk. Makanya ibu kebetulan ibu sebagai tesis mulai dari ibu melestarikan budaya Minangkabau. Mulai kita dari situ. Tinggal kita bekerja sama dengan perangkat nagari. Jadikan program sekolah, mata pelajaran. Karena kalau kita membuat sanggar, karena anak-anakku tidak diajak dek mamanya, tidak disuruh, tidak ada kawan pai, dan itu banyak kita cari contoh model randai. Sekian tahun itu kayak itu. Jadi kalau ikonnya ada program di sekolah, mau tidak maunya mengenal. Tapi kalau kita bikin sanggar, ada yang membawa, ada penyakan. Kalau di sekolah ada kan disakan, karena materinya dia dapat. Kan itu. Contoh ada pasamban, seketik lah. Contohnya kita mau debat pantun apa pasamban, sombah makan. Karena perlu panjang baiknya. Jadi anak-anakku yang mengenal pandai atau tidaknya bekursan. Jadi kita kenyala mainan. Contoh aku sebagai minyak mama, lagi di rantau, kadang di rantau. Tapi ketika ketik dulu dikenalkan di orang Dayak, tahu judul sana, tahu Joharato, tahu Jeko. Jadi ketika suatu saat
ada pelantikan, kebutuhan akan membentuk minyak mama, ini akan energi itu akan muncul dengan sendirinya. Ketika dari ketik telah dikenalkan, padahal ketik itu dulu nak tahu. Tapi suatu waktu di beberapa tahun kemudian ketika yang butuh, ini lahir. Ya, Jadi ada pemimpin yang memang lagi kader dari kecil. Terima kasih banyak telah Pak Dato. Masih ada pertanyaan yang lain? Untuk masukan untuk cara mengenalkan nilai adat tuh. Mungkin sampai di situ mungkin pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Pak Dato. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Dato sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diberikan untuk wawancara ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Dato. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.